Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya materi perkuliahan hari ini di pendidikan nilai dan karakter. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billadzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Hari ini materi kita adalah tentang mengulas kembali pendidikan karakter yang minggu lalu kita bahas. Lalu poin inti hari ini adalah materinya analisis hadis tarbawi. Jadi kita menganalisis hadis-hadis tentang pendidikan. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Semoga banyak yang keluar. Ahmad Yusuf. Adinda Kusumaning Tias. Izin Bu, ada acara keluarga. Sebentar saya ambil pulpen dulu. Yang izin Ahmad Yusuf ya? Banyak Aditya Saputra. Hadir Bu. Hadir. Ahmad Zahid Alawi. Aliyah. Ahmad Zahid nggak ada ya? Aliyah. Ali Sodikin. Aliyah ada? Sudah tidak melanjutkan perkuliahan Ibu. Oh, udah nggak kuliah lagi. Udah out ya. Ali Sodikin. Ali nggak ada. Almalia ada. Astri. Astri. Aulia. Hadir Bu. Siap. Aulia. Aulia Sabila hadir Bu. Azkia Wildan. Ceni. Izin Bu, Ceni. Oke. Dava. Bu, ini Dava, Erdiansyah, Randy, Rahmat, panitia wisuda santri, jadi izin semua katanya. Dava, terus siapa? Erdiansyah. Ini Bu, punten, ini udah ada list izin sebenarnya di kita, apa langsung dikirim ke WA Ibu aja iya, ya? boleh. Dikirim ke Boleh. Japri saya aja ya? Iya Bu, sebentar saya kirim. Oke. Tadi saya sudah kirim filenya ke Halimah. Tolong Halimah bisa di-input. Punten Bu, Kak Halimah lagi ada acara, jadi mungkin izin saya yang bakal Iya, boleh. Oke, silakan di-input. Tadi saya udah kirim ya ke Halimah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. 2 minggu lalu kita kan sudah bahas materi tentang kepemimpinan dalam hadis atau
tentang khalifah pemimpin. Lalu materi yang kedua kita sudah bahas juga tentang pendidikan karakter. Setelah materi ini nanti saya akan sebutkan ada berapa jenis pendidikan karakter di dalam pendidikan ya. Hari ini kita bahas dulu analisis hadis tarbawi. Kita akan ulik hadis-hadis tentang pendidikan. Kalau bicara tentang tarbawi, kan berasal dari kata roba, yurobi, tarbiyatan. Yang kita ambil adalah isi masdarnya yaitu tarbiyah. Yang mana tarbiyah artinya pendidikan. Skalanya adalah ranah pendidikan, mendidik, mengajarkan, dan membersamai para peserta didik. Pengertian hadis tarbawi adalah hadis-hadis atau ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang mengandung nilai, yaitu nilai pendidikan, nilai-nilai karakter, nilai-nilai keagamaan, dan lain sebagainya, dan juga metode pendidikan ala Rasul. Itu masuknya ke dalam pengertian hadis tarbawi, bagaimana Rasul mengajar, bagaimana Rasul menyampaikan ilmu pengetahuan, bagaimana Rasul memberikan contoh, itu masuknya ke dalam ranah atau ruang lingkup tarbawi ya. Dan hadis tarbawi juga ada yang termasuk dalam tujuan-tujuan pendidikan, bagaimana Rasulullah mendidik untuk tujuan apa begitu. Lanjut, next. Hadis yang paling terkenal sekali atau sudah lumrah ya di kalangan mahasiswa atau di kalangan pendidikan yaitu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Kalau bicara tentang akhlak atau karakter, itu adalah hal yang sangat urgent sekali, vital dan sangat penting. Bahkan adab itu bisa posisinya di atas ilmu. Saking pentingnya adab atau karakter atau sikap seseorang manusia atau seorang pelajar, sampai-sampai Rasulullah pernah berucap di dalam hadisnya, aku diutus ke dunia ini bukan untuk menyampaikan ilmu, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Karena di dalam pendidikan ada 3 unsur kan, kalau kalian pernah disinggung atau mempelajari dalam pendidikan itu ada 3. Ada yang namanya aspek kognitif. Ada lagi yang tahu? Kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, di dalam ilmu pendidikan, kita itu harus menguasai yang pertama itu adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu yang ranahnya adalah ilmu pengetahuan. Peserta didik harus mengetahui apa ilmu yang dia pelajari. Itu tingkatan yang ke-1. Nanti kalau ilmunya sudah dikuasai, naiklah ke tingkatan yang kedua, yaitu aspek afektif. Ini ya, kognitif, yang kedua afektif. Afektif itu ranahnya adalah ke sikap atau karakter. Manusia kalau udah menguasai kognitif atau ilmu pengetahuan, maka akan terpancar atau tergambarkan ke dalam sikapnya. Orang yang berilmu, maka sikapnya akan bijaksana menentukan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah yang ranahnya itu ke dalam keterampilan. Siswa atau peserta didik atau orang yang berada di dalam lingkup pendidikan, kalau sudah menguasai kognitif, lalu dia naik ke ranah afektif, lalu terciptalah ranah psikomotorik, yaitu keterampilan atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, disitulah Rasulullah yang pertama adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak atau membuat jiwa-jiwa manusia itu baik dulu, sehingga kalau jiwanya sudah baik, hatinya sudah baik, sudah lurus, maka akan mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitu. Next.
Nah, kalau yang namanya pendidikan karakter, apalagi pendidikan Islam ya, udah pasti membentuk hal-hal kebaikan. Di sini saya tuliskan pendidikan Islam itu atau pendidikan karakter itu tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Kenapa berilmu dan berakhlak? Karena orang berilmu tanpa akhlak itu sombong. Dan orang yang berakhlak tanpa ilmu itu bohong. Jadi keduanya harus bersinergi atau dua-duanya harus kita capai di dalam ilmu pendidikan atau di dalam tujuan pendidikan itu harus kita laksanakan. Seorang guru nih, teman-teman yang menjadi calon guru atau sudah jadi guru, jangan sekali-kali terpaku dengan hasil siswa. Saya pengen siswa saya pinter, sehingga bisa jadi dengan tujuan pengen ninterin si anak ini sehingga kita lupa bahwa pembentukan karakter itu juga sangat penting dan sangat vital. Karena kalau kita lupa mengingatkan anak-anak yang berbuat salah, kita hanya fokus kepada pendidikan pengetahuannya saja, bisa jadi ini anak terbentuk menjadi anak yang pintar namun sombong begitu. Next. Ya, lagi-lagi pendidikan itu harus mengutamakan pendidikan karakter sehingga terbentuklah nanti peserta didik yang berakhlak mulia. Kalau peserta didik sudah berakhlak mulia, mengenal siapa Tuhannya, mengetahui bagaimana sikap kepada gurunya sehingga ilmu pengetahuan apapun yang disampaikan guru akan masuk ke dalam hati dengan mudah. Karena air yang mengalir akan mengalir ke tempat yang rendah kan? Begitupun dengan hati kita. Ilmu itu akan mengalir, akan masuk ke dalam hati-hati yang tawadu atau yang bersih. Next. Nah, nilai-nilai pendidikan di dalam hadis Tarbawi itu sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang pertama nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan sopan santun. Ini yang umum ya, nanti saya sebutkan ada 18 variabel pendidikan karakter, tapi ini yang 5 ini sangat butuh sekali dilaksanakan dan kebiasaan setiap hari. Jujur, tanggung jawab, disiplin, empati, dan sopan santun. Tapi nanti sebetulnya ada 18. Next. Nah, sebetulnya kita itu di dalam dunia pendidikan bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu ya. Karena di zaman Rasulullah pun, Rasulullah sudah menjalankan metode, cara mengajar, dan cara memberikan contoh yang baik itu bagaimana kepada kita, pada para umatnya. Waktu itu Rasul ngajarnya seperti ini, waktu itu Rasul ngajarnya seperti ini. Yang pertama adalah keteladanan atau uswatun hasanah. Lagi-lagi mengajar itu bukan lagi bicara siapa yang harus didengar dan siapa yang harus mendengar. Tapi mengajar itu adalah memberikan contoh atau keteladanan, karena setiap anak itu tidak semuanya mendengar, tapi anak itu melihat. Kalau anak terus-terusan diceramahi tapi dia tidak melihat contoh langsung orang yang ceramah itu melakukan kebaikan, maka akan kosong, anak nggak tahu contohnya gimana. Makanya dulu zaman Rasulullah langsung memberikan keteladanan atau mau'izah hasanah. Begini, tanpa bicara pun Rasul sudah memberikan pengajaran dengan perlakuan atau perbuatan-perbuatan Rasul. Yang kedua ada nasihat. Saya pernah dengar ada quotes atau kalimat yang bunyinya begini. Ketika masih ada nasihat, berarti masih ada kasih sayang. Kalau sudah tidak ada nasihat, berarti sudah tidak ada lagi kasih sayang. Gitu. Maka sebetulnya jika kita masih ada yang menasihati, berarti kita sedang ada yang mengajarkan tentang bagaimana hidup yang lebih baik. Itu juga masuk ke dalam pembelajaran, memberikan nasihat. Kalau kita sebagai guru, nih nanti teman-teman sebagai calon guru, lupa memberikan nasihat baik, lupa memberikan pendekatan dan memberikan nasihat, maka sebetulnya ini sayang apa enggak sama muridnya begitu. Karena nasihat itu bagian dari pendidikan kepada anak, pendidikan karakter. Yang selanjutnya adalah pembiasaan. Ya, lagi-lagi saya bilang
Ilmu itu tidak bisa disampaikan cuma satu kali nyangkut ke sini. Ilmu itu tidak bisa satu kali langsung dipraktekkan sama peserta didik. Ilmu itu tidak bisa satu kali langsung sukses kita membentuk karakter peserta didik. Nggak bisa, lagi-lagi harus dibentuk dengan pola pembiasaan. Kalau sekarang lagi ramai sekali ya di sekolah-sekolah, mungkin teman-teman ada yang ngajar pembiasaan literasi, pembiasaan membaca sebelum belajar. Nah, itu juga bisa membentuk karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang akan cinta baca terhadap peserta didik kalau kita membiasakan setiap hari. Dan pembiasaan-pembiasaan baik lainnya juga harus dilakukan. Karena sekali lagi, ilmu itu tidak bisa sekali disampaikan langsung sukses dan harus pakai pembiasaan. Yang terakhir ada pengawasan. Nah, ini yang kemarin saya bahas juga di mahasiswa offline ya. Sekarang kan era digital, era yang sebenarnya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Guru itu sudah banyak saingannya, ibaratnya gitu kasarnya. Banyak saingan sumber ilmunya, ada HP, ada internet, ada AI, ada ChatGPT, dan lain sebagainya. Orang tua dan guru harus bersinergi, harus saling berhubungan, harus saling berkolaborasi gitu. Kalau di sekolah anak-anak dididik untuk punya batasan main HP, punya batasan screen time, punya waktu yang banyak untuk membiasakan hal-hal baik, maka orang tua di rumah harus punya pengawasan. Harus punya pengawasan terhadap kegiatan anak, apalagi anak-anak yang di bawah umur. Karena sekarang kita banyak kecolongan ya, ibaratnya anak-anak yang tanpa pengawasan akhirnya mempunyai perilaku yang buruk atau perilaku yang di luar perilaku orang-orang berpendidikan gitu. Next. Nah, tadi aspek pendidikan yang sudah saya jelaskan tadi, ini boleh di screenshot ya teman-teman, aspek pendidikan. Teman-teman yang sudah kuliah atau ada di ranah pendidikan harus tahu ini nih, aspek pendidikan itu ada 3. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, next. Nah, pendidikan karakter juga, kenapa sih harus terus banget kita canangkan atau kita lakukan, atau jangan pernah berhenti untuk memberikan pendidikan karakter gitu, nasihat, dan segala macam. Karena kita itu tantangannya dengan zaman, kita itu berpapasan dengan era media sosial gitu, dimana kalau anak-anak tidak terbentuk karakternya menjadi karakter Islami, maka dia akan condong ke arah zaman yang sekarang, menghadapi hoak, anak bisa terkena cyberbullying, yang mana saling ngata-ngatain temennya di media sosial, atau anak jadi krisis moral, mengikuti gaya-gaya yang ada di HP, yang sering banget mereka lihat karena kurangnya nasihat atau pengawasan dari orang tua itu sendiri atau dari kita sebagai gurunya. Karena saingan kita bukan lagi manusia tapi digital gitu, yang sumber informasinya lebih cepat daripada nasihat yang kita sampaikan. Maka jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat dan pengawasan kepada peserta didik. Jangan condong kepada ilmu pengetahuan saja, tapi karakter dulu yang kita bentuk. Kalau karakternya sudah terbentuk, kalau hatinya sudah kita arahkan untuk begini, maka ilmu pengetahuan yang disampaikan akan mudah masuk. Next. Nah, pada kesimpulannya, akhlak atau pendidikan karakter yang kita lakukan setiap hari sebagai pendidik itu merupakan inti dari pendidikan Islam. Apalah arti ilmu yang banyak kalau ternyata adabnya nggak ada? Apalah arti prestasi yang banyak kalau ternyata sikap kepada guru dan orang tuanya itu 0? Maka saya sangat apresiasi untuk siswa yang punya sikap, adab, dan menjunjung tinggi karakter pendidikan ketika bertemu orang tua, bertemu dengan guru, walaupun mungkin ilmu pengetahuannya atau nilai rapotnya belum maksimal.
Oke, ada lagi? Sudah. Nah, teman-teman, saya minta tolong silakan dibuka buku catatannya. Saya mau sebutkan 18 variabel pendidikan karakter yang harus teman-teman ketahui. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, saya sebutkan dulu ya. 18 nilai karakter dalam pendidikan. Sudah? Yang pertama religius. Yang kedua toleransi. Oke. Yang kedua, tadi udah sampai mana ya? Religius, jujur, Toleransi. Oke. Sekarang yang ketiga. Disiplin. Yang keempat disiplin. Yang kelima kerja keras. 6 kreatif. 7 mandiri. 8 demokratis. 9 rasa ingin tahu. 10 semangat kebangsaan. 11 cinta tanah air. 12 menghargai prestasi. 13 bersahabat atau komunikatif. 14 cinta damai. 15 gemar membaca. 16 peduli lingkungan. 17 peduli sosial. 18 tanggung jawab. Sudah. Coba saya minta siapa ya yang lagi aktif? Maaf Bu, tadi yang nomor 3 apa ya? 1 religius, 2 jujur, 2 toleransi. 3 toleransi. Religius, jujur, toleransi. Kayaknya saya nggak nyebutin jujur tadi ya? Belum lewat. Nanti nomor 3-nya boleh jujur. Iya, kelewat. Oke, Ibu Siti Asia, boleh disebutin lagi Bu, ada 18, takut teman-teman ada yang kelewat. 18 nilai karakter, apa aja Bu? Yang pertama religius, yang kedua jujur, ketiga toleransi, keempat disiplin, kelima kerja keras, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan demokratis, kesembilan rasa ingin tahu, kesepuluh semangat kebangsaan, ke-11 cinta tanah air, ke-12 menghargai prestasi, ke-5 komunikatif, ke-13 komunikatif, ke-14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, ke-17 peduli sosial, ke-18 tanggung jawab.
Itu Bu. Oke, teman-teman udah semua ya. Nah, ini adalah 18 variabel pendidikan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi teman-teman kalau mau bikin jurnal tentang pendidikan karakter, tidak lepas dari nilai-nilai yang 18 ini ya. Baik Ibu. Oke, dalam sisa waktu setengah jam lagi, adakah yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya, nanti kita diskusikan sama-sama. Atau mau Ibu. sharing? Ya, Aku mau bertanya Ibu. iya Muhammad. Iya, Fatur Ibu. Iya silakan. Halo. Kan Iya. tadi di awal kan ada 3 aspek yang Ibu bahas ya. Tadi yang kognitif, Iya. psiko sama apa gitu. Itu yang biasanya yang paling penting itu ibaratnya kalau step awal itu harus mulai dari mana dulu biasanya dalam pembelajaran. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Rani Anggraini. Mohon izin, Bun. Aku mau bertanya. Jadi tentang karakter atau akhlak anak ya. Jadi saya mau bertanya nih, Bu, yang tentang membuli. Ketika melihat anak yang suka membuli, terus gimana Ibu? Sedangkan kita misalkan anak saya nih sedang membuli tentang fisik gitu ya. Saya nangis misalkan gitu pulang. Nah, sedangkan saya didikannya kita nggak boleh suka ngatain orang, kita nggak boleh pokoknya prinsipnya kayak gitu. Kita membentuk karakter yang lebih baik. Nah, sedangkan ketika anak kita lagi main atau itu, nah anak kita yang malah yang dibully, itu maksudnya gimana Bu? Kita terapkan tetap jadi anak yang baik, tapi anak kita, tapi anak kitanya dibully gitu. Harus ada cara kita untuk melawan atau gimana Bu? Iya. Terima kasih Rani. Ada lagi? Satu lagi? Satu pertanyaan lagi, silakan. Ibu Siti Asya. Iya. Kita kan kadang si anak itu kalau dalam misalkan waktu istirahat gitu, terus si anak itu kan bermain. Nah, si dalam kebiasaan mungkin ya, kalau di sekolah kan saya suka bilang jangan ngomong kayak gitu, jangan kadang bawa nama orang tua itu tuh Bu, suka di edek-edek orang tua. Terus kita kan suka nasihatin si anak jangan begitu, tapi setelah itu selalu begitu. Terus gimana begitu? Jadi kita pendekatan sama orang tuanya bagaimana gitu supaya si anak juga di rumah mungkin tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya, makasih. Iya, terima kasih Bu Asia, Kakak Rani, dan Ustadz Fatur ya. Mungkin teman-teman yang lain yang belum bertanya juga ada yang sama pertanyaannya dan juga ada yang sama mungkin pengalamannya di ketika mengajar ya. Yang pertama kita bahas dulu dari pertanyaan Ustadz Fatur. 3 aspek pendidikan yang harus kita ketahui adalah, ini harus dihafal ya, yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan atau menyampaikan materi. Ilmu yang kita sampaikan itu ranahnya ke kognitif. Silakan ditulis, boleh. Kognitif itu ranahnya ke pengetahuan atau kecerdasan anak, ilmu pengetahuan, wawasan, kecerdasan. Yang kedua adalah ranah afektif. Kalau dibikin piramida nih, piramida yang paling bawah adalah kognitif. Yang tingkatan kedua adalah afektif. Afektif itu ranahnya ke dalam sikap atau kepribadian atau cara si anak menyampaikan sesuatu melalui hati atau sikap, perasaan. Apalagi ya yang berkaitan dengan perasaan, sikap. Nah, afektif itu namanya ranahnya. Yang ketiga adalah psikomotorik. Kalau ditulis psikomotorik, kita bacanya psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik ranahnya adalah ke dalam karya atau keterampilan. Pertanyaan Bang Fatur kan mulainya dari mana Bu? Gitu.
semuanya ranah 3 aspek itu adalah hal-hal yang penting sekali di ranah pendidikan. Tapi kalau kita mulai secara lumrah dan secara umum ya, yang kita sampaikan ke anak-anak adalah kan hal atau ilmu pengetahuan, dan itu ternyata yang paling rendah di dalam aspek pendidikan, ilmu pengetahuan. Kita sampaikan dulu nih ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuannya sudah sampai, sudah dia nyambung, terkoneksi kita dan si siswa ini, maka ilmu itu kan akan membentuk bagaimana dia akan bersikap gitu. Kalau dia tahu ilmunya, maka dia akan tahu bagaimana harus menyikapi sesuatu gitu. Maka Bang Fatur, mulai dari mana? Kalau memang Bang Fatur mau berurutan, kita sampaikan dulu ranah kognitifnya. Baru nanti akan terbentuk sendiri ranah afektif. Tapi biasanya itu kan kalau dalam teknis bisa yang mana aja dulu ya. Tergantung si anak penerimaannya, nerima kita dalam bentuk pendekatan dulu atau kita menyampaikan ilmu dulu. Dari kognitif dulu, pengetahuan, baru nanti akan terbentuk sikapnya atau afektif, baru nanti yang lebih tinggi adalah keterampilan. Dia udah tahu nih ilmunya, udah tahu sikapnya, udah tahu harus bagaimana, maka dia akan menciptakan sesuatu dari keterampilan yang dia ketahui itu. Semuanya harus tahu ya, 3 aspek pendidikan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan semuanya tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, semuanya penting. Apalagi yang afektif, pembentukan karakter dan sikap. Bagaimana Bang Fatur, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada pengalaman realistis di lapangan? Oh, enggak. Cuman penasaran aja. Soalnya cukup menarik gitu mendengar 3 aspek tersebut gitu, pengajaran gitu. Kalau dari penjelasannya sudah sangat menjawab. Ya, dan itu di dunia pendidikan sudah sangat jarang, mungkin agak jarang dijelaskan, tapi karena langsung dipraktekkan ya, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nanti kita akan dalami lagi nanti mungkin di mata kuliah psikologi. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. Next. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada pengalaman yang serupa? Kalau nggak ada, kita next ke pertanyaan Rani Anggraini. Nggak ada ya? Kita lanjut. Kata Kakak Rani, bagaimana jika kita sering banget bilang jangan bully, jangan ngata-ngatain gitu. Ternyata anak kita sendiri yang jadi korban bully gitu. Apakah kita harus sesuai prinsip gitu, jangan membuli walaupun kita sudah dibully? Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui dan pahami, menjadi baik itu bukan melulu jadi korban ya. Menjadi baik itu bukannya nggak boleh ngelawan, tapi ketika kita sudah berada di posisi korban, kita yang dijahati, maka kita boleh melawan. Itu bukannya kita langsung menjadi orang yang nggak baik, kita tetap baik. Posisi kita adalah membela diri. Kita sudah dibully dan kita harus membela diri, karena biasanya kita orang yang sudah jadi korban lalu kita tidak melawan, maka besoknya atau selanjutnya kita akan dijadikan korban level-level tinggi lainnya karena kita nggak melawan. Begitu, Karani. Kalau untuk Bu, saya kan sudah ajarin anak saya untuk jangan kata-katain temen ya, gitu. Kita jangan kata-katain temen kalau temennya nggak melakukan itu, gitu. Tapi kalau teman udah melakukan itu, apalagi ke anak kita, maka kita boleh-boleh aja merespon, bukannya melawan dengan lebih ngapain yang lebih gitu. Kita merespon supaya besoknya kita nggak dilawan lagi atau tidak dibully lagi gitu. Kalau untuk prinsip bagaimana anak saya kan sudah dibilangin jangan itu harus tetap kita ingatkan sebagai bentuk pembiasaan nasihat baik. Bagaimana Karani? Iya Kak, tapi misalkan ya Kak, Ibu maksudnya udah gitu ya, kata saya gini nasihat baik untuk anak, udah Kakak intinya Kakak jadi berbuat baik, jangan suka ngatain duluan, pokoknya dia yang salah udah Kakak jauhin, misalkan gitu Kak. Saya ngomong ke anak gitu Bu, iya Kakak jauhin. Nah Bu, tapi si anak ini nih malah makin ngeroyok gitu Bu, main temen banyak, terus
Terus ketika anak saya lagi ke warung, saya suruh beli sesuatu gitu Bu. Pulang-pulang, nah dia didorong-dorong badannya, terus dikata-katain fisik, pokoknya terus habis itu anak saya pulang nangis. Nah, saya sebagai orang tua kan sedih ya Bu ya. Ya Allah, nanti saya diam-diam saya mau samperin. Soalnya kalau saya terang-terangan nyamperin, itu anak saya bilang nggak mau man, ntar apa sangkain tukang ngadu gitu. Oh tukang ngadu gitu, tukang ngadu. Pernah saya bilang nasehatin ke anak gitu. Oh anak-anak yang suka bully gitu, pokoknya tukang ngadu. Nah diam-diam saya samperin itu anak. Saya bilang, Iya Bu. oh, nggak boleh kayak gitu, kata saya. Nggak boleh ya, itu namanya membuli, kan diajarin di sekolahan, nggak boleh gitu ya main fisik. Tuh si bintangnya nangis, misalkan saya gitu bilang, bintangnya nangis, kayak gitu, itu namanya bully, kan diajarin di sekolahan, nggak boleh gitu lagi ya. Nah besokannya tuh Bu, masih terulang lagi, jadi gimana itu Bu ya, gitu. Nah, sikap yang udah Ibu ambil menurut saya udah betul, tapi respon dari anak-anak yang membuli, saya rasa itu kalau terus-terus diulangi, apalagi besokannya lebih parah lagi, ibaratnya level 2 dari hari sebelumnya, ya itu memang sudah bentuk bully ya, itu sudah bentuk kekerasan bahkan karena sudah menyangkut fisik segala macam. Nah, kalau untuk hal ini bisa Ibu bicarakan dengan orang tua pelaku atau orang tua yang si anak gerombolan tadi, bagaimana nih membentuk karakter sama-sama, karena anak kecil itu kalau melakukan sesuatu tidak ada larangan atau tidak ada hukuman, maka dia merasa hal itu adalah boleh dan hal itu adalah wajar gitu. Padahal itu salah, karena kenapa dia melakukan itu terus? Karena nggak ada yang nasihati, karena tidak ada yang menyalahkan hal itu gitu. Maka saya rasa sikap yang Bu Rani Anggra ini ambil untuk menasehati si anak yang banyak ini itu sudah betul, tapi bolehlah Ibu ajak orang tuanya untuk sama-sama menasehati, jangan hanya Ibu aja, karena kalau Ibu aja, Ibu ada di pihak anak korban, jadi besokannya bisa akan terjadi lagi. Saya rasa kolaborasi antara orang tua itu juga penting, sama-sama yuk kita bentuk anak-anak gitu. Baik Bu, terima kasih. Kalau cuma Ibu aja yang ngebenerin, tapi orang tuanya nggak ngasih hukuman atau nasihat, ya mereka anggap itu hal yang wajar gitu. Padahal itu sudah ada di tingkat bully karena menyangkut fisik. Dan itu bisa sampai ke kesehatan mental si anak. Anak bisa jadi nggak percaya diri, anak bisa jadi nggak mau berkembang padahal dia punya potensi. Dan itu yang sangat merugikan ya. Kalau bully atau saling ejek-mengejek, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang menghukum, itu bisa menjadi dan membentuk karakter sehingga korbannya bisa sampai kena mental dan sampai nggak percaya diri untuk mengembangkan potensi, dan itu yang merugikan. Harus kita basmi sejak sekarang gitu, dan kita nasihati terus-menerus. Nah, untuk anaknya juga, anaknya Bu Rani yang menjadi korban bully itu, Ibu lagi-lagi terus apresiasi sikap percaya dirinya, dan lagi-lagi terus nasihati kebaikan, jangan sampai ada dendam di dalam hatinya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung aja kita next, kalau nggak ada, ke pertanyaan Ibu Asia. Next ya. Kata Ibu Asia, saya sebagai guru sering banget mergokin anak. Kalau zaman sekarang ya di sekolah-sekolah kan emang dari zaman dulu mungkin ya Bu, dari zaman saya sekolah ya sampai sekarang, ngata-ngatain orang tua atau mengejek orang tua itu udah sering banget terjadi di sekolahan. Padahal Bu Asia udah bilang, jangan ya, jangan begitu, nanti dia marah, nanti orang tuanya tahu dan marah gitu. Hari itu dinasehatin sama gurunya, besoknya berulang lagi begitu. Ya Bu Asia, terus bagaimana sikap kita gitu ya Bu? Iya Bu. Nah, itu anaknya usia apa Bu? TK, SD? TK Bu. Nah, segitu aja usia TK ya, sudah berani atau sudah
melakukan itu, berarti kan sudah ada contoh atau pernah ada contoh atau tidak ada larangan atau hukuman di lingkup rumah, lingkup keluarga. Karena kalau di lingkup sekolah sudah pasti gurunya bilangin kan. Ternyata Bu, anak-anak seusia TK itu, dia itu nggak kena dengan kalimat larangan. Mereka itu lebih kena dengan kalimat perintah. Misal, kalau ibu bilang, kalau ibu ketemu anak nih, jangan katain orang tuanya. Mereka lebih condong jangan katain orang tua. Kalau udah dilarang, bukannya diberhentiin, dia malah lakuin itu gitu. Tapi di dalam ilmu pendidikan kita itu harusnya kalimatnya kalimat perintah. Ternyata gitu kalau untuk usia TK. Jadi misal gini, kalau ketemu anak kecil, jangan bilang begini, jangan buang sampah sembarangan, jangan. Tapi kita bilangnya begini, buang sampahnya di sini ya, gitu. Nah, dia akan masuknya yang perintah. Kalau dia ngedengernya larangan terus, dia nggak tahu yang benernya di mana, sementara dia udah dilarang. Teman-teman nyambung nggak? Ya Bu, iya Bu. Nyambung. Jadi dan saya juga pernah praktekan begitu ke anak-anak sekolah, kayak misal kalau saya bilang jangan minum es sambil berdiri, nah mereka tetap berdiri karena mereka nggak tahu harus bagaimana gitu. Tapi ketika saya bilang minum esnya duduk ya, nah gitu, jadi dia tahu harus ngapain. Coba deh Bu Asia, memang itu hal yang lumayan agak susah ya, karena mungkin lingkungan keluarganya juga begitu kebiasaannya, suka ngata-ngatain orang tua. Tapi kita coba dengan kalimat perintah seperti ini, bicaranya yang baik-baik ya, ngomongnya yang bagus, namanya aja gitu, daripada dengan kalimat jangan kata orang tua ya gitu. Coba, jadi mereka condongnya ke kata-kata perintah, bukan kata-kata larangan. Oke, Bu. Karena biasanya anak-anak sebesar itu dia belum tahu apa yang benar gitu. Sementara larangan terus-terusan banyak, sementara dia nggak dikasih tahu yang benarnya harus ngapain. Teman-teman, ada lagi yang mau kita diskusikan? Jadi intinya tadi ganti bahasa aja ya Bu, yang enak ya. Iya. Jadi anak-anak. Iya, biasanya untuk anak-anak umur segitu dia lebih nangkepnya kalimat yang dikeluarin, kayak misalnya jangan buang sampah sembarangan gitu. Lah, terus yang benernya ngapain? Gitu. Karena mereka belum banyak kosakata kan. Jadi harus kita ada kasih contoh ya. kosakatanya. Jadi kita sambil contohin gitu ya Bu. Iya, kasih contoh aja. Kayak minumnya duduk ya gitu. Jangan minum sambil berdiri lah, terus minumnya ngapain? Gitu. Dia jadi nggak tahu, dia belum banyak kosakata. Tapi sebetulnya kalimat itu juga bisa kita lakukan di usia-usia remaja sih. Sebetulnya semuanya juga bisa. Gitu. Tapi alangkah baiknya kita ketemu di anak usia TK, kita bentuk dari sekarang dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan contoh yang baik. Oke, Pak Sayudi, ada lagi yang mau diskusikan? Ya, Siti Mahfuzo. Jadi gini Bu, kan dalam sekolah itu ada peraturan yang mana anak-anak itu nggak boleh jajan keluar gitu, selama sekolah itu nggak boleh jajan gitu kan. Jadi cukup bekal dan MBG yang sekarang sering dimakan gitu. Itu dari pihak sekolahnya udah memberi peraturan seperti itu gitu ya. Jadi boleh jajannya itu di saat sebelum masuk dan setelah pulang aja. Jadi saat istirahat cukup makan bekal dan MBG aja. Nah, dari sini kan ada beberapa guru itu yang ikut dengan peraturan dari sekolah, dan ada beberapa guru juga yang udah nggak apa-apa, boleh aja gitu anak-anak. Sedangkan saat itu anak yang diperbolehkan sama guru yang itu dipeganglah sama guru yang mana guru itu mengikuti bahwa nggak boleh nih jajan gitu kan. Terus anak itu malah gini Bu, jadinya kan kata Bu itu boleh gitu. Oh iya, kata ibu ini boleh, kok sama ibu nggak boleh sih gitu. Terus itu gimana Bu cara menanganinya gitu supaya ya udah gitu, kalau biar semuanya itu mengikuti. Jadi murid itu nggak mengikuti karena ada beberapa guru itu yang
memperbolehkan gitu, sedangkan peraturan dari pihak sekolah itu emang nggak boleh gitu. Gimana itu, Bu? Nah, di waktu jam istirahat anak makan bekal, anak-anaknya di kelas, gurunya wajib di kelas nggak? Sama, Bu, jadi wajib di kelas juga. Tapi kadang ada juga, Wajib. Bu, gurunya yang malah minta anak gitu, tolong beliin ini gitu. Sedangkan kan Oh, harusnya gitu. ya dari kebiasaan boleh. juga, guru juga jangan gitu. Itu gimana, Bu, caranya supaya biar kondusif gitu sama peraturan yang udah ada gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kak Siti Mafuzul. Untuk masalah ini kan masalah teknis ya, masalah peraturan sekolah untuk masalah pembiasaan. Sebetulnya kelemahan guru yaitu memang kekurang kompakan, kekurang sinergian antar guru satu dan guru lain. Makanya seorang pendidik atau seorang pemimpin atau seorang yang punya power untuk bersuara itu harus mengumpulkan dulu bagaimana visi dan misinya. Kalau ternyata peraturan A ini tidak dijalankan oleh guru B, berarti kan visi misi belum kuat, belum disetujui seluruhnya oleh guru-guru. Kalau ketentuan ini sudah disetujui oleh semua guru-guru, mungkin ini juga bisa dilaksanakan bersama-sama. Dan yang kedua, ketika anak-anak makan MBG, kan anak-anak punya jatah MBG. Terus anak-anak juga udah boleh makan sebelum belajar, dan juga nanti boleh lagi jajan ketika pulang. Apakah guru-guru juga dapat jatah yang sama? Karena kan itu sudah jam makan ya, memang jam istirahat gitu. Mungkin guru yang memperbolehkan siswa untuk keluar kelas, ya dia punya pengalaman merasakan lapar dan tidak bisa ditahan sehingga dia membolehkan anak-anak lain untuk jajan ke kantin gitu. Gimana Kak? Dapat nggak gurunya juga MBG? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat ya? Enak nggak MBG-nya? Enggak, Bu. Nah, kadang-kadang. Iya, biasanya untuk membuat ketentuan atau peraturan gitu memang dari si pembuat peraturan itu harus satu suara dulu nih. Kalau dari gurunya aja nggak satu suara, maka itu akan menjadi kelemahan semua guru gitu. Gimana sih guru aja nggak satu suara, guru ini aja A, guru itu aja B gitu. Jadi kelemahan sendiri untuk guru-guru nantinya. Tapi lagi-lagi beda guru memang beda pemikiran ya, itu adalah teknis. Jadi kita sebagai guru yang sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mendidik karakter, seharusnya kita terus-menerus melakukan yang bagaimana yang baik. Kalau urusan guru ternyata melakukan pelanggaran, ya itu bukan tugas kita untuk menyalahkan gitu. Nanti juga anak bisa menilai sendiri. Karena peraturan dibuat adalah untuk membuat kebaikan untuk anak sendiri dan juga untuk program sekolah. Kalau ternyata dilanggar, maka cepat atau lambat maka akan ada juga keburukannya, begitu Pak Mahfuzo. Ada lagi yang mau disanggah, Bu? Ternyata ini Bu MBG. Dan memang saya sendiri merasakan ya, kalau di sekolah itu kita memang beda guru, beda kepala ya. Jadi ketika kita harusnya pengennya A tapi guru lain pengennya B, bukan berarti guru lain juga buruk gitu. Kita semua punya tujuan masing-masing untuk hal kebaikan, cuman memang jalurnya beda-beda, ada yang jalur kanan, ada yang jalur kiri, tapi sebetulnya tujuannya sama ke depan. Jangan menyalahkan satu sama lain, tapi untuk mengingatkan itu boleh. Kalau mengingatkan, Bu ini kan peraturan sekolah, itu nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara aduan anak, hubungan kita dengan sejawat jadi kurang baik gitu. Padahal cuma masalah MBG ya. Atau masalah-masalah yang lain juga jadinya bisa akhirnya karena komunikasi. Setuju, Bu. Memang yang paling penting itu komunikasi kita ya, Bu ya. Jangan sampai ada miskomunikasi antara guru gitu. Iya. Dalam hal apapun ya, komunikasi itu memang penting. Jangan sampai kita tanya jawab sendiri di dalam hati kita, sementara dia nggak tahu gitu. Dan kita udah mumet banget nih di hati.
Padahal kalau kita keluarkan, kita komunikasikan, mungkin juga dia punya pemikiran yang sama begitu teman-teman. Pokoknya yang penting komunikasi. Jangan membenarkan apa-apapun cuma sendirian di dalam hati. Ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini saya ada tugas. Tugasnya, teman-teman semuanya udah pasti punya media sosial kan? Iya, Bu. Ya. Media sosial yang lagi ramai sekali sekarang kan adalah apa? Itu Bu, demo. Iya, media sosial yang lagi ramai kan diisi oleh demo ya. Nah, itu kan ada di TikTok. Nah, saya mau ada penugasan buat teman-teman. Kita dakwah sama-sama, teman-teman jelasin 18 variabel pendidikan karakter yang tadi saya sebutkan. Lalu teman-teman jelaskan di video ya, buat video, lalu diupload ke TikTok. Nanti tolong tag akun saya. Nanti saya analisa videonya. Ibu, punten Ibu. Ya, Kalau kan proyeknya video, boleh bikin itu nggak project bareng gitu bikinnya? boleh. Boleh. Iya. Misal Bang Fatur, Ustadz Fatur sama Bapak Sayudi sama Bu Asiah gitu. Pokoknya intinya adalah dakwah, ada terselip dakwah bahwa pendidikan karakter itu penting. Yang pertama ini harus dilakukan di dalam dunia pendidikan gitu-gitu. Atau dijelasin aja seperti buat video. Karena kalau di TikTok kan ranahnya banyak ya. Bisa anak-anak, bisa orang tua. Model videonya bebas kan Ibu ya? Yang penting bentuknya konten yang menarik gitu ya buat dakwah. Iya. Iya. Oh, baik, siap. Ada lagi yang mau Idenya kapan, ditanyakan Bu? seputar kita UAS? Kamu udah ada itu belum? Udah ada jadwal Belum ada, Bu. belum? UAS kapan? Belum, Ibu. Belum ada ya? Kita deadline-nya sekarang tanggal 13, berarti minggu besok bukan saya, minggu depannya lagi bukan saya, berarti sampai akhir Juli ya? Akhir Juli atau Juni, Bu? Akhir Juli. Juli. Thank you, Bu. Ya, nanti link nama TikTok saya share ke tadi yang WA saya siapa? Ke Farah. Nanti Iya Bu, tag sebentar Bu. akun saya, nanti saya lihat. Durasinya boleh panjang, minimal 2 menit, dan boleh lebih dari itu. Sebentar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau cek detail tugasnya Bu. Kenapa? Saya mau izin catat detail tugasnya Bu. Mohon maaf boleh minta tolong diulang. Oke. Jadi tadi tugasnya bikin video gitu ya Bu? Tugasnya membuat video edukasi. Ya, membuat video edukasi dari 18 variabel pendidikan karakter. Nggak harus 18 disebutin ya. Yang penting terselip edukasi atau ajakan untuk mengembangkan pendidikan karakter dimanapun, bahkan di luar sekolah. Pentingnya pendidikan karakter. Tujuannya supaya kalau yang nontonnya anak-anak, mereka tahu ternyata ada sikap-sikap baik yang ada di dalam Islam. Kalau ternyata yang nontonnya adalah orang tua atau guru, ya alhamdulillah nanti bisa mencontoh bagaimana mengedukasi anak-anaknya.
begitu. Oke, jadi kita bisa Mudah-mudahan pakai video bahasa yang lebih santai ya, Bu. Kenapa? Edukasinya. Ya, jadi bisa pakai bahasa yang lebih santai gitu. Yang penting bisa mengedukasi ya, nggak harus bahasanya terlalu teoritis atau Iya. gimana. Yang penting sampai dan teredukasi gitu. Baik. Untuk durasinya, Bu. Oke, jangan lupa di tag supaya saya bisa lihat. Kenapa? Oh, durasinya bebas ya, Bu? Durasinya minimal 2 menit, boleh lebih dari itu. Oh, baik. Durasi minimal 2 menit. Kalau untuk akun Ibu, nanti username-nya diketik sama Ibu atau apa, Bu, username TikTok? Iya, nanti saya kirimin ke Oke, baik, Bu. deadline-nya sampai akhir Juli, berarti 30 Juli. Dari 18 variabel itu, nggak harus semuanya. Kalau kamu mau jujur, tanggung jawab, disiplin, boleh. Mau jujur aja boleh, mau tanggung jawab aja boleh deh. Yang penting pendidikan karakter. Oke, baik, Bu. Sosial medianya TikTok ya, Bu, berarti? Iya, TikTok. Oke, baik, Ibu. Punya semua kan? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ya. Semoga media sosialnya bisa jadi dakwah ya. Oke, kita akhiri. Sedikit banyaknya yang saya sampaikan, semoga bisa manfaat dan bisa kita laksanakan di Amin. tempat kita bekerja dan di lingkungan sekitar. Syukran ala ihtimamikum, nahtatim bilhamdalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang Berarti nggak jadi ke itu dong kalau mijit ke apa namanya PRJ enggak Tapi kok contohnya di TikTok kayak gini sih? Iya kan kayak dakwah gitu. Bisa kali coba cara dipelajarin dulu sama yang emang bimbingnya Si Topik bisa tuh yang tanyanya. Udah, sekarang istirahat. Banyak sholat.